Bambang Wijoyanto tersebar puluhan orang pendukung KPK berdatangan dan berorasi di kantor KPK. Aksi yang dilakukan secara spontan ini dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap Bambang Wijoyanto yang pada pagi tadi ditangkap oleh petugas Bareskrim Mabes Polri. Para pendukung KPK ini mulai berkumpul sejak jam 1 siang. Bambang Wijoyanto ditangkap polisi tadi pagi dan ditetapkan sebagai tersangka karena mengarahkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat. Istri dan anak-anak Bambang Wijoyanto tidak terkejut dengan penangkapan sang ayah sebab mereka telah menyiapkan skenario terburuk terkait dengan pekerjaan Bambang di KPK. Namun mereka berharap kasus itu tidak direkayasa. Kalau bercerita tentang kasus, Mas Bambang nggak pernah ceritakan kasus di rumah, ya. Tetapi bahwa akhir-akhir ini situasinya sedang hangat, memang beliau sudah sangat menyiapkan saya juga anak-anak bahwa kalau nanti terjadi apa-apa atas Abi, itu sesuatu yang biasa. Ya. Kami ini tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang membuat harus down gitu. Saya rasa saya dan anak-anak sudah sangat siap bahwa ini adalah resiko dari sebuah perjuangan, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tadi saya tanya ke Ijat, bagaimana? Keren banget Umi. Saya berada dalam satu situasi yang sangat keren. Jadi menurut saya tidak ada trauma apapun bagi Ijat. Sekalipun kasus yang paling kecil, bagaimana Ibu berusaha menjelaskan? Ya, makanya tadi saya jemput Taki, saya mengatakan ke dia, "Nak, nanti kalau sampai di rumah, ada satu situasi yang mungkin Taki agak kaget karena banyak sekali om-om sama tante-tante di sini. Tetapi itu biasa, nah kita sudah sangat sering membicarakan itu." Dan dia menanyakan, "Apa Umi, Abi saat ini sedang dibawa oleh om-om polisi pergi untuk suatu hal." Ya, jadi abang tidak perlu terlalu risau. Oh enggak, saya tidak risau. Keren. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, ya. Juga bisa cepat dibuktikan apakah betul Mas BW itu salah atau tidak, supaya publik bisa lebih tahu. Tetapi tentu harapan yang sangat dalam adalah bahwa tolong segala sesuatu pada jalur hukum yang benar, tidak dalam rekayasa apapun, ya. Dan posisi Mas Bambang dalam kondisi apapun, insya Allah saya anak-anak tetap support, tetap dukung, ya. Dan tidak perlu gentar untuk itu. Tapi Ibu sendiri melihat kasus ini seperti apa? Sementara itu tim kuasa hukum Bambang Wijoyanto mengaku kesulitan berbicara dengan kliennya di Mabes Polri. Selama tim berada di tempat pemeriksaan, mereka menilai polisi tidak memberikan keleluasaan. Tim juga menilai penangkapan terhadap Bambang janggal. Secara hukum tulisannya itu surat penangkapan, tapi di dalamnya itu dibawa ke polisi untuk diperiksa sebagai tersangka sampai selesai. Padahal kita tahu bahwa surat penangkapan itu hanya berlaku untuk 24 jam sampai besok pagi jam 7.30. Nah, tadi kami juga sangat sulit ya untuk bisa melakukan konsultasi dengan klien kami Bambang Wijoyanto karena pemeriksa tidak mau kita ada sendiri gitu ya, tidak memberikan keleluasaan. Tapi setelah berdebat lama, kami akhirnya diberikan hanya 5 menit untuk mendiskusikan persiapan dari pemeriksaan yang akan dilaksanakan setelah sholat asar nanti.
di dalam mobil mencoba menjelaskan bahwa sebetulnya kalau ditangkap itu ada tata caranya, ada etikanya, ada prosedurnya. Nah, penangkap-penangkap itu mengatakan ada plester enggak? Gitu. Jadi itu teror-teror yang dilakukan terhadap Pak Bambang, dan itu dilakukan terhadap pejabat negara. Ya, Pak Bambang masih sebagai pejabat negara. Dan kemudian dipaksa untuk tangannya diborgol ke belakang, padahal yang bersangkutan itu memakai sarung juga gitu, karena nggak siap dan dia keberatan, akhirnya diborgol dengan tangan di depan. Surat penggeledahan dikeluarkan pada tanggal 20 Januari, sedangkan surat penangkapan dikeluarkan 22 Januari. Jadi ini ada super cepat, percepatan entah apa, tapi kita tahu ya setiap kali KPK melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi, polanya berlangsung berulang seperti ini, dari Susno Dwaji, Novel, dan sekarang saya kira terkait juga dengan BG. Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar membantah bahwa saat menjadi kuasa hukumnya, Bambang Wijoyanto menghadirkan saksi palsu. Namun lawan politiknya Eko Sumarno menyatakan bahwa saat persidangan di MK ada sesuatu yang janggal. Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto tidak terlepas dari kasus sengketa pemilu kada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang disidangkan di MK. Bareskrim Polri menduga bahwa saat menjadi kuasa hukum Ujang Iskandar, Bambang Purwanto, Bambang Wijoyanto menghadirkan saksi palsu. Namun kesaksian palsu tersebut dibantah oleh Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar. Ujang menyatakan bahwa saat sidang di MK, dirinya dan kuasa hukumnya tidak menghadirkan saksi palsu. Pemilihan saksinya seperti apa? Loh, itu memang kita yang nyari, Mas. Enggak, sebelumnya udah ada pengarahan atau seperti itu? Oh, Mas. Yang namanya saksi-saksi itu kan dipilihi mana yang sesuai apa tidak. Kalau yang sesuai dibawa, tapi kalau misalnya disuruh merekayasa, disuruh berbohong, enggak lah. Dan mereka ini kan disumpah nih, Mas. Mereka ini kan semua disumpah ya. Disumpah semua. Bapak sudah tahu nggak kasus ini, kalau Bapak sendiri oleh Bareskrim pernah nggak dipanggil? Kalau saya kan nggak pernah dipanggil, karena kan memang sayanya kan sebagai calon waktu itu. Sebagai calon, otomatis kan yang dituduh saksi-saksi palsu ini kan mereka-mereka saksi ini. Yang ada 68 ini. Ya. Nah, itu. Tapi kalau belum sampai masalah saksi palsu ini, itu sebenarnya sudah dicabut oleh Sugianto pelaporannya di Mabes. sejak kapan Pak? Udah lama. Kapan Pak? Udah setahun, 2 tahun? Ini kan 2010 ya Pak? Udah bertahun-tahun. Ya gitu ya. Sementara itu, Eko Suwarno yang merupakan lawan politiknya Ujang Iskandar Bambang Purwanto menyatakan bahwa saat persidangan ada sesuatu yang didramatisir. Ya, di mana pada saat itu ya pasangan nomor urut 2 ya Pak Ujang dan Pak Bambang ya memakai ya jasa hukum ya Pak Bambang Wijoyanto melalui kantor hukumnya untuk menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut 2. Dan pada saat itu kelihatan sekali ya hal-hal yang disampaikan di persidangan ya yang betul-betul ini sesuatu yang kayaknya sudah didramatisasi ya, sehingga pada saat itu saya interupsi agar saya mohon diperkenakan untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Tapi pada saat itu oleh majelis hakim panel yaitu Pak Akil Mukhtar kalau tidak salah, Pak Amdan Yulfa dan Muhammad Alim kalau tidak salah waktu itu tidak berikan kesempatan saya sebagai pihak terkait, katanya saya tidak pakai atau tidak bawa pengacara. Hasil sidang MK sendiri memutuskan pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto berhak menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Menova Kanita, Yakob Rebong, TV One mengabarkan.
Penangkapan Bambang Wijoyanto oleh penyidik Polri juga ramai diperbincangkan para netizen di media sosial seperti Twitter. Kami hadirkan kabar selengkapnya sesaat lagi.